Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan cerita menjadi Sauda Teacher atau guru pendamping khusus. Dan juga, hah kok bisa? Yang ter Hah kok bisa? Yakni kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Atau kasus yang kita tuh bikin bereaksi akan, kok bisa ya? Ini terjadi yang seperti ini di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di komen ya, untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Kok mahal ya membayar Sauda Teacher atau menjadi guru pendamping khusus bagi kedua orang tua ataupun anak ayah, bunda, bapak, ibu sekalian gitu ya. Halo semuanya, perkenalkan, kami adalah guru yang tidak jarang dilihat banyak orang bukan sebagai seorang guru, hanya karena tidak mengajar di depan kelas, tidak mengerjakan segala administrasi yang ada di kelas ataupun yang ada di sekolah, bahkan tidak memakai seragam pula loh. Juga tidak hal-hal lain seperti guru pada umumnya. Tapi pada dasarnya, kami memiliki beban tanggung jawab yang sama seperti guru kelas, bahkan lebih atau cukup berat gitu ya. Yang pastinya tidak hanya berfokus kepada nilai akademik, tapi juga ada hal yang lain. Biasanya guru kelas itu berfokus akan nilai akademiknya gitu. Tapi bagi kami yang paling penting itu bagaimana seorang anak berkebutuhan khusus atau anak ABK itu bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Bagaimana seorang guru pendamping khusus atau Sauda Teacher ini mendidik anaknya yang menjadi ABK untuk dapat bergaul, berinteraksi dengan teman sebayanya. Lalu bagaimana anak ini bisa untuk melatih akan kemandiriannya yang dilakukan ya. Contoh, bagaimana anak ini bisa mandiri ketika ini case-nya tuh anak yang aku pegang gitu ya. Contohnya, anak ini ketika ingin jajan, biasanya orang pada umumnya ketika ingin pergi jajan itu dengan sendiri gitu ya, dengan mengatakan kayak, ibu aku mau beli ini, ibu ini berapa harganya. Namun case yang aku pegang itu tidak seperti itu loh teman-teman. Anak ini hanya berdiam saja gitu loh, hanya berdiam aja, yang memang ya masih dipancing, masih untuk dimintai untuk berbicara, mengatakan aku mau beli gitu bu. Misalkan aku mau bertanya, ini jual apa ibu, harganya berapa. Nah itu masih dibutuhkan kami selaku guru pendamping khusus di sana gitu ya. Nah makanya itu melatih akan kemandiriannya akan hal tersebut. Lalu juga tadi ya sudah dicontohkan, melatihnya untuk dapat berbicara, mengatakan adanya kemandirian dengan mencuci piringnya ketika sehabis makan, lalu juga ke WC secara mandiri, dan tentunya tadi dapat menjaga emosinya. Kita sudah membahas sebelumnya ya terkait dengan tanda-tanda anak ini menjadi ABK. Nah tentunya dengan adanya itu kami selaku Sauda Teacher itu menjaga mengenai emosinya gitu ya. Lalu juga bisa melatih akan kemampuan akan motoriknya dengan adanya inisiatif tadi
dengan adanya untuk mengatakan sesuatu dan hal lain sebagainya. Dan tentunya kami juga menemukan apa sih yang menjadi bakat dan juga minat si anak ini. Misalkan anak ini sangat tertarik akan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu ya biasanya seseorang tuh hanya berfokus kepada apa yang kita belum geluti. Tapi sebetulnya dengan adanya anak ini jago dalam suatu bidang bahasa Indonesia tadi, itu menjadi tolak ukur, itu menjadi bekal untuk anak ini bisa untuk mengembangkan dari minat dan juga bakatnya tersebut gitu loh. Bahkan anak ini juga ada beberapa case yang memang ada yang jago akan menggambarnya, ada yang jago akan storytellingnya, ada yang jago akan memasaknya, ada yang jago akan mengajinya. Nah, itu di sana kita bisa kembangkan di sana untuk dapat lebih ahli lagi, dapat lebih terstruktur lagi ketika nantinya bisa adanya sertifikat yang dilakukan ya gitu loh. Selain itu juga tugas menjadi saudara teacher itu bisa untuk menenangkan ketika tantrum gitu ya. Tadi juga kita sudah bahas mengenai tanda-tandanya, yang juga tentunya kita bisa memahami maksud dari amarah maupun dari tertawanya si anak ABK ini gitu loh. Bisa menemukan bakatnya serta hal-hal yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh pada orang umumnya gitu loh. Nah, jadi kita tuh harus bisa tentunya meraba, tentunya kita harus bisa mengetahui bagaimana kita itu menemukan bakat dari si anak tersebut. Jadi overall sebetulnya mahal atau tidaknya itu dari sudut pandang orang yang melihatnya. Kami bukanlah memang sudah bukankah memang sudah sepantasnya seorang guru dibayar sesuai dengan kemampuannya ya teman-teman. Jadi tentunya melihat kami itu tidak hanya selaku hanya terlihat dari bidang akademiknya, namun juga bagaimana progres setiap hari, pekan yang memang itu tertulis, yang memang itu ada di sana untuk dapat mengetahui, untuk dapat membaca dan juga menemukan dari hal-hal yang memang tadi sudah diklasifikasikan menjadi beberapa hal gitu lah ya. Oke, masih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk stay spirit menjadi guru pendamping khusus, karena tentunya ini tidak mudah gitu ya dengan perjalanan menjadi saudara teacher, guru pendamping khusus. Namun juga kami akan senantiasa menjaga sabar, menjaga di tengah-tengah untuk dapat bisa memahami akan anak berkebutuhan khusus kali ini. Masih banyak teman-teman sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye.